Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai kelarutan. Adapun anggota-anggotanya sebagai berikut. Saya sendiri adalah Komis, dan yang kedua adalah Rahma Hidayani, serta yang ketiga adalah Putri Rahayu, dengan dosen penggampu Ibu Fitria Wijayanti MPD. Nah, apa sih itu kelarutan? Kelarutan molar dan hasil kali kelarutan, serta bagian-bagian dari kelarutan. Langsung saja ya. Kelarutan atau solubility adalah jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam suatu pelarut dengan satuan gram per liter. Kemudian kelarutan molar. Kelarutan molar adalah jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam suatu pelarut dengan satuan mol per liter. Nah, karena kelarutan dapat dikatakan sebagai jumlah maksimum suatu zat, maka kelarutan ini juga dapat dikatakan sebagai konsentrasi larutan jenuh, yang mana konsentrasi larutan jenuh merupakan konsentrasi maksimum dari suatu zat. Semakin tinggi nilai suatu kelarutan, maka semakin mudah zat tersebut larut, namun akan semakin sukar zat tersebut mengendap. Namun sebaliknya, semakin kecil nilai kelarutan, maka semakin sukar zat tersebut larut, dan akan semakin mudah ia mengendap. Nah, kelarutan itu sama saja dengan molaritas. Karena kelarutan sama dengan molaritas, maka untuk menghitung nilai kelarutan dapat menggunakan rumus mol per volum dengan satuan volum liter, atau gram per mr dikali 1000 per volum dengan satuan volum mililiter. Jika di dalam soal diketahui adalah mol suatu zat, maka kita gunakan rumus mol per volum dengan satuan volum liter. Namun jika yang diketahui adalah massa zat, maka kita gunakan rumus gram per mr dikali 1000 per volum dengan satuan volum mililiter. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil kali kelarutan atau KSP. Apa sih itu hasil kali kelarutan? Hasil kali kelarutan adalah hasil kali konsentrasi molar dari ion-ion penyusunnya, di mana masing-masing dipangkatkan dengan koefisien stokiometrinya di dalam persamaan kesetimbangan. Sebagai contoh, senyawa CaF2 direaksikan dengan air akan membentuk Ca2+ plus 2F-. Nah, apabila CaF2 ini dilarutkan sampai dengan konsentrasinya maksimum, maka ia akan membentuk suatu kesetimbangan. Kemudian kita akan menghitung nilai KSP-nya, yaitu dengan cara konsentrasi ion Ca2+ dikali dengan konsentrasi ion F2- pangkat 2, atau kita andaikan Ca2+ sebagai S dan F2 pangkat 2 kita andaikan sebagai 2S pangkat 2. Maka akan didapatkan rumus untuk mencari nilai hasil kali kelarutan, yaitu 4S pangkat 3. Kemudian, apa sih itu hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan? Tentunya, kelarutan dengan hasil kali kelarutan sangat berhubungan, karena dengan kita mengetahui nilai dari kelarutan atau hasil kali kelarutan, kita dapat menentukan nilai dari suatu kelarutan. Contohnya adalah senyawa CaF2 yang mana didapatkan ionnya yaitu sama dengan 3. Maka persamaan KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. Kemudian kita dapat menghitung nilai kelarutannya, yaitu 3 akar KSP dibagi 4. Prediksi reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan adalah pembentukan padatan dalam larutan atau dalam padatan lain selama reaksi kimia. Dalam reaksi pengendapan ada 3 prinsip, yaitu jika QC lebih kecil dari KSP, berarti belum jenuh atau tidak ada endapan. Jika QC sama dengan KSP, berarti tepat jenuh. Jika QC lebih besar dari KSP, berarti jenuh atau endapan. Ada endapan. Contoh, prediksikan apakah terbentuk endapan jika 100 ml AgNO3 0,1 m dicampur dengan 100 ml NaCl 0,01 m. Diketahui KSP AgCl sama dengan 1,6 dikali 10 kuadrat min 10.
Diketahui volume AgNO3 sama dengan 100 ml. Dirubah menjadi ke liter menjadi 1,1. M AgNO3 adalah sama dengan 0,1 M. Dan mol AgNO3 sama dengan 0,01 dikali 0,1 sama dengan 0,001 atau 10 kuadrat min 3. Volume NaCl 100 ml dirubah menjadi ke liter menjadi 0,1 dan M NaCl sama dengan 0,01 M. Mol NaCl 0,01 dikali 0,1 sama dengan 0,001 atau 10 kuadrat min 3. Selanjutnya, bandingkan QC-AgCl dengan KSP-AgCl. AgCl kemudian diionisasikan Ag+ ditambah Cl- QC. Untuk mencari nilai QC, mol Ag+ per volume total dikali mol Cl- per volume total. Mol Ag+ adalah 10 pangkat min 3 dan volume totalnya ada 200 ml dirubah menjadi 2 kali 10 kuadrat min 1. Begitu juga mol Cl- yaitu 10 min 3 dan volume totalnya 2 kali 10 kuadrat min 1. 10 dibagi karena 10 dibagi 2 itu 5 dan min 3 dibagi min 1 itu tetap menjadi min 3. Jadi 5 kali 10 kuadrat 3. Begitu juga pada Cl-. 2 dibagi 10 sama dengan 5 dan min 3 dibagi 1 tetap min 3. Kemudian 5 dikali 5 itu 25 dan min 3 dikali min 3 menjadi min 6. Jadi QC-AgCl adalah 25 dikali 10 kuadrat min 6 dan KSP-AgCl 1,6 dikali 10 kuadrat min 10. Maka QC lebih besar dari KSP, itu artinya adanya terbentuk endapan atau jenuh. Efek ion senama dan kelarutan. Konsentrasi ion senama sangat berpengaruh pada sifat kelarutan suatu zat. Penambahan ion senama bisa mengurangi atau memperkecil kelarutan suatu zat. Contoh soal. Diketahui KSP-AgCl adalah 1,8 dikali 10 kuadrat min 10. Tentukan kelarutan AgCl dalam NaCl 0,1 M. NaCl kita ionisasikan dulu Na+ ditambah Cl-. NaCl 0,1 M dan Na+ 0,1 M dan Cl- adalah 0,1 M. Kemudian AgCl ionisasikan Age+ ditambah Cl-. AgCl konsentrasinya ada S dan Ag+ S, Cl- dan S. Konsentrasi dari Ag+ sama dengan S dan Cl- sama dengan 0,1 dirubah menjadi 10 kuadrat min 1. KSP-AgCl Ag+ dikali Cl-. KSP-nya adalah 1,8 dikali 10 kuadrat min 10 sama dengan konsentrasi dari Ag+ yaitu S dan konsentrasi dari Cl- adalah 10 kuadrat min 1. Karena nilai S lebih kecil dari 10 kuadrat min 1 maka akan diabaikan. Jadi hasilnya 1,8 kali 10 kuadrat min 9. Bisa kita lihat bahwa adanya ion senama dapat memperkecil kelarutan suatu zat. Yang awalnya KSP-AgCl menjadi 1,8 kali 10 min 10 dan ditambahkan ion senama menjadi 1,8 dikali 10 min 9. Kesetimbangan ion kompleks dan kelarutan.
Ion kompleks terbentuk dalam larutan lewat penggabungan kation logam dengan basa Lewis. Konstanta pembentukan atau Kf yaitu untuk mengukur kecenderungan pembentukan ion kompleks tertentu. Pembentukan ion kompleks dapat meningkatkan kelarutan zat yang tak larut. Contohnya yaitu pembentukan ion CuNH3 4 kali pangkat 2+, yang mana reaksinya dapat dinyatakan sebagai berikut. Cu2+ ditambah 4NH3 timbal balik CuNH3 4 kali pangkat 2+. Sehingga konstanta pembentukannya adalah Kf sama dengan konsentrasi CuNH3 4 kali pangkat 2+ berbanding dengan konsentrasi Cu2+ dikali konsentrasi NH3 pangkat 4. Nilai Kf yang sangat besar dalam kasus ini menyatakan tingginya kestabilan ion kompleks dalam larutan dan menjelaskan sangat rendahnya konsentrasi ion tembaga 2 pada kesetimbangan. Ingat, semakin besar konstanta pembentukan, maka akan semakin stabil ion kompleks. Penerapan prinsip hasil kali kelarutan pada analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penetapan jenis ion yang ada dalam larutan, yang mana pada analisis ini hanya difokuskan pada kation. 20 larutan kation yang lazim dapat dianalisis dengan mudah dalam larutan berair. Kation-kation ini dapat dibagi ke dalam 5 golongan berdasarkan hasil kali kelarutan garam tak larutnya. Karena suatu larutan tak diketahui, bisa saja mengandung satu atau semua dari 20 ion tersebut. Analisis harus dilakukan secara sistematis dari golongan 1 sampai golongan 5. Pemisahan kation ke dalam golongan berdasarkan reaksi pengendapannya dengan berbagai reagen. Pada kation golongan 1, bila HCl encer ditambahkan pada larutan tak diketahui hanya ion Ag+, Hg22+, dan Pb2+ yang mengendap sebagai klorida tak larut. Ion-ion lain yang kloridanya dapat larut tetap berada dalam larutan. Pada kation golongan 2, sesudah endapan, klorida disingkirkan dengan penyaringan. Hidrogen sulfida direaksikan dengan larutan asam tak diketahui tersebut. Pada keadaan ini, konsentrasi ion S2- dalam larutan dapat diabaikan. Pada kation golongan 3, natrium hidroksida ditambahkan pada larutan untuk membuatnya basa. Dalam larutan basa, kesetimbangan bergeser ke kanan, jadi sulfida yang lebih larut yaitu COS, FeS, MnS, NiS, dan ZnS sekarang mengendap dari larutan. Perhatikan bahwa ion Al3+ dan Cr3+ sebenarnya mengendap sebagai hidroksida, AlOH3 kali dan CrOH3 kali, bukannya sebagai sulfida, sebab hidroksidanya kurang larut. Larutan kemudian disaring untuk memisahkan sulfida dan hidroksida yang tidak larut. Pada kation golongan 4, sesudah semua kation golongan 1, 2, dan 3 telah disingkirkan dari larutan, natrium karbonat ditambahkan ke larutan basah untuk mengendapkan ion Ba2+, Ca2+, dan Sr2+ sebagai BaCO3, CaCO3, dan SrCO3. Endapan ini juga dipisahkan dari larutan lewat penyaringan. Dan yang terakhir yaitu pada kation golongan 5. Pada tahap ini, kation yang mungkin tersisa dalam larutan ialah Na+, K+, dan NH4+. Keberadaan NH4+ dapat ditentukan dengan menambahkan natrium hidroksida. Gas amoniak dideteksi bisa dengan memperhatikan karakter baunya, bisa juga dengan mengamati apakah kertas lakmus merah yang dibasahi berubah menjadi biru apabila diletakkan di atas atau tidak bersentuhan dengan larutan. Nah, untuk menambah pemahaman kita mengenai kelarutan, marilah kita lihat contoh-contoh soal berikut. Soal yang pertama, mengapa kita biasanya tidak menyatakan Ksp untuk senyawa ionik yang larut? Jawab, karena senyawa ionik yaitu senyawa yang mudah larut seperti NaCl dan KNO3 yang memiliki nilai Ksp yang sangat besar, namun tidak akurat, sehingga tidak dapat menyatakan nilai Ksp. Dan rendahnya akurasi disebabkan oleh tingginya konsentrasi ion-ion pada larutan jenuh, sehingga larutan menjadi tidak ideal. Soal kedua,
Tuliskan persamaan yang setara dan persamaan hasil kali kelarutan untuk kesetimbangan larutan senyawa berikut. A. Senyawa CuBr pada kondisi yang minimum akan membentuk suatu kesetimbangan. Dan juga jika dia direaksikan dengan air akan membentuk ion Cu+ plus Br-, yang mana nanti kita andaikan CuBr sebagai S, CuBs plus sebagai S, dan Br- sebagai S. Maka akan didapatkan persamaan hasil kali kelarutan, yaitu konsentrasi Cu+ dikali konsentrasi Br- sama dengan S dikali S, jadi S pangkat 2. Kemudian soal yang B. Senyawa ZnCu2O akan membentuk ion Zn2+ plus C2O2O4 2-, akan membentuk persamaan KsP yaitu S pangkat 2. Dan soal yang ketiga yaitu yang C. Ag2CrO4 akan membentuk ion 2Ag+ plus 2CrO4 2-, dan kita dapat mengandaikannya 2Ag+ menjadi 2S serta CrO4 2- sebagai S karena Ag+ terdapat koefisien 2 di depannya. Sedangkan CrO4 merupakan satu kesatuan, jadi dia tidak memiliki koefisien. Jadi didapatkan persamaan KsP-nya konsentrasi Ag+ pangkat 2 dikali konsentrasi CrO2- sama dengan 2 dikali S pangkat 2 dikali S sama dengan 4S pangkat 3. Kemudian senyawa Hg2Cl2 akan membentuk ion Hg+ plus Cl2-. Didapatkan persamaan hasil kali kelarutan S pangkat 2. Dan soal yang E. Senyawa AuCl3 akan membentuk ion Au3+ plus 3Cl-, yang mana Au3+ kita andaikan sebagai S dan 3Cl- sebagai 3S karena Cl- terdapat angka 3 sebagai koefisiennya. Dan didapatkan persamaan sebagai berikut. Konsentrasi Au3+ dikali dengan konsentrasi Cl- pangkat 3 S dikali 3S pangkat 3, maka didapatkan hasil 27S pangkat 4. Kemudian soal yang terakhir. Senyawa Mn3PO4 2 kali akan membentuk senyawa 3Mn2+ plus 2PO4 3-. Senyawa Mn memiliki koefisien 3 sehingga dapat kita tuliskan 3S, sedangkan PO4 terdapat koefisien 2 sehingga kita tuliskan 2S. Maka didapatkan persamaannya yaitu 3S pangkat 3 dikali 2S pangkat 2, maka didapatkan hasil 180S pangkat 5. Kemudian soal yang ketiga yaitu perak klorida memiliki Ksp yang lebih besar dibandingkan perak karbonat. Lihat pada tabel 17.2. Apakah ini berarti perak klorida juga mempunyai kelarutan molar yang lebih besar daripada perak karbonat? Jawabannya adalah tidak, karena kelarutan molar terbesar tidak hanya dilihat dari nilai Ksp-nya saja, namun dilihat juga dari beberapa faktor. Yang pertama adalah, untuk senyawa-senyawa yang jumlah ionnya sama, maka kelarutan tertingginya sama dengan Ksp yang tertinggi. Namun, jika jumlah ionnya berbeda, maka kelarutan tertingginya dapat kita hitung yaitu pangkat Ksp dibagi jumlah ion. Kemudian, di dalam soal kita ketahui bahwa perak klorida atau AgCl akan membentuk ion Ag+ plus Cl-. Kemudian diketahui pada tabel nilai Ksp dari perak klorida yaitu 1,6 dikali 10⁻⁻10. Sedangkan perak karbonat akan membentuk ion 2Ag+ plus CO3 2-. Dan kita ketahui nilai Ksp-nya yaitu 8,1 dikali 10⁻⁻12. Maka kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus yang di atas karena ia merupakan jumlah ionnya berbeda, yaitu AgCl terdapat 2 ion dan Ag2CO3 terdapat
3 ion. Maka kita menggunakan rumus kelarutan tertinggi sama dengan pangkat KSP dibagi dengan jumlah ion. Pangkat KSP AgCl dibagi jumlah ion AgCl sama dengan min 10 dibagi 2 sama dengan min 5. Sedangkan pangkat KSP Ag2CO3 dibagi jumlah ion Ag2CO3 yaitu 12 dibagi 3 sama dengan minus 4. Kemudian kita bandingkan mana hasil yang paling besar. Dapat kita lihat bahwa hasil yang paling besar adalah minus 4, yaitu perak karbonat atau Ag2CO3. Jadi kesimpulannya adalah untuk pernyataan soal di atas itu salah karena kelarutan molar terbesar yaitu perak karbonat. Soal 17.33. Hitung konsentrasi ion dalam larutan jenuh berikut. A. L- dalam larutan AgL dengan Ag+ sama dengan 9,1 dikali 10 kuadrat min 9m. Dan B. Al3+ dalam AlOH 3 kali dengan OH- sama dengan 2,9 kali 10 kuadrat min 9m. Jawab A. AgL menjadi Ag+ ditambah L-. KSP Ag+ dikali L-. KSP dari AgL adalah 8,3 dikali 10 kuadrat min 12 sama dengan Ag+. Konsentrasi dari Ag+ adalah 9,1 dikali 10 kuadrat min 9. Karena di sini adalah yang ditanya adalah konsentrasi dari L-, maka KSP AgL dibagi dengan konsentrasi Ag+, di mana KSP AgL adalah 8,3 dikali 10 kuadrat min 12 dibagi 9,1 dikali 10 kuadrat min 9 sama dengan 0,912 dikali 10 kuadrat min 3. Jadi konsentrasi L- adalah 0,912 dikali 10 kuadrat min 3. Yang B, AlOH- 3 menjadi Al3 plus ditambah 3 OH-. KSP sama dengan Al3 plus dikali OH kuadrat 3. KSP dari AlOH- 3 kali adalah 1,8 dikali 10 kuadrat min 33 sama dengan, karena konsentrasi ion Al3 plus belum diketahui dan konsentrasi OH- kuadrat 3 adalah 2,9 dikali 10 kuadrat min 9. Untuk mencari konsentrasi dari Al3 plus, maka KSP AlOH- OH 3 kali dibagi dengan konsentrasi OH-, yang mana KSP AlOH 3 kali adalah 1,8 dikali 10 kuadrat min 33 dibagi konsentrasi OH- yang sudah dikuadratkan menjadi 24,389 dikali 10 kuadrat min 27 sama dengan 0,07 dikali 10 kuadrat min 6 atau 7 dikali 10 kuadrat min 8. Soal 17.34. Dari data kelarutan yang diketahui hasil kali kelarutan untuk senyawa berikut. AsF2 7,3 dikali 10 min 2 gram per liter dan Bag3PO4 6,7 dikali 10 kuadrat min 3 gram per liter. Jawab. Langkah pertama adalah merubah gram per liter menjadi mol per liter. Maka 7,3 dikali 10 kuadrat min 2 dibagi 1 liter dikali 1 mol SrF2 dibagi Mr dari SrF2 yaitu 125,6 SrF2 sama dengan 0,058 dikali 10 kuadrat
min 2 mol per liter. SF menjadi SR kuadrat 2 plus ditambah 2F min. SR2 plus adalah 0,058 dikali 10 kuadrat min, dan F min adalah, karena koefisiennya 2, dikali 0,058 dikali 10 kuadrat min 2 sama dengan 0,116 dikali 10 kuadrat min 2. KSP sama dengan SR2 plus dikali F min 2. SR2 plus adalah 0,08 dikali 10 kuadrat min 2, dan F min adalah 0,116 dikali 10 kuadrat min 2 kuadrat 2. Maka 0,1058 dikali 10 kuadrat min 2, karena 0,116 kali 10 kuadrat min 2 dipangkatkan menjadi 2 menjadi 0,01356 dikali 10 kuadrat min 4 sama dengan 0,0078 dikali 10 kuadrat 6 atau menjadi 7,8 dikali 10 kuadrat min 10. B. Ag plus PO4 6,7 dikali 10 kuadrat min 3 gram per liter. Sama dengan yang A, merubah terlebih dahulu G gram per liter menjadi mol per liter, di mana 6,7 kali 10 kuadrat min 3 dibagi 1 liter dikali 1 mol Ag3PO4 dan dibagi mR Ag3PO4 adalah 415 sama dengan 0,016 dikali 10 kuadrat min 3 mol per liter. Ag3PO4 menjadi A3Ag plus ditambah PO4 3 plus. Karena koefisien Ag plus adalah 3 dan konsentrasi 0,016 dikali 10 kuadrat min 3 menjadi 0,048 dikali 10 kuadrat 3, dan konsentrasi dari PO43 plus adalah 0,016 kali 10 kuadrat min 3. KSP Ag3 plus kuadrat PO4 3 min kuadrat 1 sama dengan 0,048 dikali 10 kuadrat min 3 kuadrat 3 dan PO4 3 min adalah 0,0116 kali 10 kuadrat min 3. Karena 0,048 adalah dikuadratkan menjadi 3, yaitu sama dengan 0,0011 dikali 10 kuadrat min 9, dan konsentrasi dari PO4 3 min tetap menjadi 0,0116 dikali 10 kuadrat min 3. Kemudian dikali 0,111 dikali 10 min kuadrat min 13 dikali 0,116 dikali 10 kuadrat min 3 sama dengan 0,0176 dikali 10 kuadrat min 16 atau menjadi 1,76 dikali 10 kuadrat min 18. Dengan menggunakan data dari tabel 17.2, hitung kelarutan molar kalsium fosfat. Kalsium fosfat Ca3PO4 2 kali. Diketahui KSP kalsium fosfat adalah sama dengan 1,2 dikali 10 kuadrat min 26. Ca3PO4 dikali 2 kali menjadi 3Ca2 plus ditambah 2PO4 3 min. KSP sama dengan Ca2 plus dikali PO4 3 min kuadrat 2. Konsentrasi dari Ca2 plus adalah 3S kuadrat 3 dan PO4 adalah 2S kuadrat 2 sama dengan 27S3 dikali 4S kuadrat.
KSP-nya adalah 1,2 dikali 10 kuadrat min 26 sama dengan 27 dikali 4 adalah 180 dan S-nya adalah S kuadrat 5. 1,2 dibagi 108 sama dengan 0,011 dikali 10 kuadrat min 26 dan S-nya tetap S kuadrat 5. Kemudian diakarkan 0,0011 dikali 10 kuadrat min 25 menjadi 0,256 dikali 10 kuadrat min 5 S. Jadi kelarutan molar dari kalsium fosfat adalah 0,256 dikali 10 kuadrat min 5. Selanjutnya, soal nomor 7 yaitu berapa pH larutan jenuh seng hidroksida. Pertama, kita reaksikan larutan seng hidroksida menjadi ZnOH 2 kali bolak-balik Zn2 plus ditambah 2 OH-. Selanjutnya, kita cari nilai kelarutannya jika diketahui nilai KSP dari larutan seng hidroksida. KSP sama dengan konsentrasi Zn2 plus dikali konsentrasi OH- sama dengan S dikali 2S pangkat 2 sama dengan 4S pangkat 3. Sehingga didapatkan S sama dengan akar kubik dari 4,5 dikali 10 pangkat min 15 sehingga kelarutan yang didapatkan yaitu 1,65 dikali 10 pangkat min 5. Lalu kita dapatkan OH-nya yaitu 2 dikali 1,65 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 3,3 kali 10 pangkat min 5. Lalu kita dapatkan POH sama dengan min log dikali OH- sama dengan 5 min log 3,3. Selanjutnya kita mencari pH-nya yaitu dengan rumus pH dikurang 14 dikurang POH sama dengan 14 dikurang 5 min log 3,3 sama dengan 9 plus log 3,3. Lalu soal nomor 8 yaitu pH larutan jenuh logam hidroksida MOH ialah 9,68. Hitung KSP dari senyawa ini. Diketahui pH MOH yaitu 9,68. Lalu POH sama dengan 14 dikurang pH. Maka didapatkan POH-nya yaitu 4,32. Untuk mencari OH- kita menggunakan rumus dari POH yaitu min log konsentrasi OH-. Sehingga didapatkan konsentrasi OH-nya yaitu 4,79 dikali 10 pangkat min 5. Selanjutnya, setelah didapatkan konsentrasinya, kita lanjut mencari KSP. KSP sama dengan konsentrasi M plus dikali konsentrasi OH- sama dengan 4,79 kali 10 pangkat min 5 dikali 4,79 kali 10 pangkat min 5 sehingga didapatkan yaitu 229,441 dikali 10 pangkat min 11. Dan nomor 9 yaitu kelarutan molar AgCl dalam AgNO3 6,5 dikali 10 pangkat min 3 molar ialah 2,5 kali 10 pangkat min 3 molar. Dalam menurunkan KSP dari data ini, mana asumsi yang masuk akal? A. KSP sama dengan kelarutan. B. KSP AgCl sama dengan AgNO3 6,5 kali 10 pangkat min 3 molar seperti dalam air murni. C. Kelarutan AgCl tidak bergantung pada konsentrasi AgNO3. D. Ag plus dalam larutan tidak berubah secara berarti jika ditambahkan AgCl pada AgNO3 dengan molar 6,5 kali 10 pangkat min 3 dan E yaitu Ag plus dalam larutan sesudah penambahan AgCl pada AgNO3 6,5 kali 10 pangkat min 3 molar sama seperti yang akan terjadi pada air murni. Sehingga data
yang masuk akal yaitu pada pernyataan B, KSP AgCl sama dengan AgNO3 6,5 kali 10 pangkat min 3 molar, seperti dalam air murni, karena nilai KSP AgCl bersifat konstan pada suhu tertentu, jadi nilainya akan sama seperti dalam air murni. Sedangkan pada opsi A, C, D, dan E itu tidak masuk akal karena pada opsi A, nilai KSP itu konstan pada suhu tertentu, maka dalam hal ini KSP tidak akan berkurang atau bertambah. Pada opsi C itu salah, karena kelarutan AgCl bergantung pada konsentrasi AgNO3. Dan pada opsi D, penambahan Ag+ akan membuat hasil kali ion lebih besar daripada hasil kali kelarutan. Maka dalam hal ini, nilai KSP akan berkurang. Penambahan ion senama bisa mengurangi kelarutan suatu zat, artinya akan ada banyak zat yang mengendap. Dan yang terakhir yaitu opsi E. Jika dalam air murni, maka AgNO3 tidak akan terjadi penambahan Ag+, namun konsentrasinya akan tetap 6,5 kali 10 pangkat min 3. Sehingga kesimpulannya, yang hanya masuk akal yaitu pada pernyataan B atau option B, KSP AgCl dalam AgNO3 6,5 kali 10 pangkat min 3 seperti dalam air murni. Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu hitunglah kelarutan molar AgCl dalam larutan yang dibuat dengan melarutkan 10 gram CaCl2 dalam larutan 1 liter. Jawab. Diketahui nilai KSP dari AgCl adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 10. Karena di soal diketahui 10 gram CaCl2, maka yang diketahui adalah massa zat dari CaCl2 tersebut. Kita dapat menggunakan rumus untuk menghitung kelarutannya yaitu Gr per Mr dikali 1000 per volume dalam satuan mili. Karena di soal 1 liter maka sama saja dengan 1000 ml. Tinggal kita masukkan saja, jadi 10 per 111 dikali dengan 1000 per 1000 sama dengan 0,09 M. Kemudian nilai yang telah kita dapat kita masukkan dalam persamaan KSP AgCl, yang mana konsentrasi Ag+ dikali dengan konsentrasi Cl-. Nilai KSP yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 10 sama dengan konsentrasi Ag+ dikali 0,09. Jadi nilai dari konsentrasi Ag+ sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 10 dibagi 9 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,17 dikali 10 pangkat min 8. Atau kita jadikan bilangan berpangkat yaitu 1,7 dikali 10 pangkat min 9. Jadi kelarutan molarnya adalah 1,7 dikali 10 pangkat min 9. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai kelarutan. Jika ada kesalahan kata maupun tulisan, kami mohon maaf. Terima kasih banyak kami ucapkan atas perhatiannya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Fitria Wijayanti MPD. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.